Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang budiman yang Allah muliakan. Sedekah adalah memberikan sesuatu atau manfaat kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, sedekah ada yang diwajibkan, yang kita kenal dengan nama zakat. Dan ada juga yang bersifat tatawu atau disunnahkan, yang kemudian oleh kaum muslimin lebih dikenal dengan nama sedekah atau sedekah. Sedekah merupakan ibadah besar dalam Islam. Bahkan zakat, salah satu jenis sedekah yang diwajibkan, menjadi salah satu rukun dalam Islam, di mana keislaman seorang mukmin tidak sempurna tanpa menunaikan zakat. Sedekah merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam karena beberapa hal. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah dalam banyak ayat. Dalam puluhan ayat Allah memerintahkan, menganjurkan orang yang beriman untuk bersedekah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus salat, untuk melaksanakan salat, wa yunfiqu mimma razaqnakum, dan untuk menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta, dari rizki yang telah kami rizkikan kepada kalian. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u, takutlah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian, wasma'u, dan dengarkan, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah karena itu lebih baik untuk diri kalian. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, sungguh mereka orang-orang yang beruntung. Yang kedua, karena sedekah merupakan pembuktian iman. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu burhanu. Sedekah merupakan bukti iman seseorang. Karena seorang mukmin ketika bersedekah, ia melakukannya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganjurkan dan mencintai sedekah, bahwa Allah akan memberikan balasan atas sedekah yang dia lakukan, dan yakin sepenuhnya bahwa rizki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sedekah itu berasal dari kata-kata sadaqah dalam bahasa Arab yang artinya jujur yang lawannya dusta, atau benar yang lawannya salah atau hoax. Karena sedekah menjadi pembuktian atas kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Yang ketiga, karena sedekah merupakan pintu bagi orang yang beriman untuk mencapai kesempurnaan kebaikan yang diinginkan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Yang keempat, karena sedekah merupakan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah," barang siapa yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, kutibat lahu sab'umi'ati dhi'fin, maka akan dicatat untuknya 700 kali lipat pahala. Allah juga memberikan perumpamaan dalam Al-Quran tentang orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah sebanyak 100 butir, sehingga totalnya akan mencapai 700 butir. Yang kelima, karena sedekah merupakan ibadah yang memiliki dimensi hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus juga memiliki dimensi horizontal,
yaitu menghasilkan manfaat, menebarkan manfaat untuk orang lain. Kaidahnya, setiap ibadah yang manfaatnya melebar meluas sampai kepada orang lain dan orang banyak, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang sempurna, yang sangat dianjurkan, ibadah besar dalam pandangan syariat Islam. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Hadirin yang Allah muliakan, sedekah selain sebagai ibadah yang utama juga memiliki banyak faedah dan manfaat. Baik bagi orang yang bersedekah pun juga termasuk manfaat bagi orang-orang lain yang menerima sedekah. Pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, selain itu, sedekah juga memiliki manfaat dan faedah yang sangat banyak. Di antaranya, sedekah, terutama sedekah yang dilakukan secara diam-diam, itu akan menghentikan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rahman." Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu akan mematikan kemurkaan Rabb Allah yang Maha Rahman. Sedekah juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'u al-ma'u an-nar." Sedekah itu akan mematikan, menggugurkan kesalahan. Seperti air bisa mematikan api. Dan sedekah juga menjadi benteng bagi kita dari siksa neraka. Rasulullah bersabda, "Fattakun nara walau bisyikki tamratin." Takutlah kalian akan api neraka, atau jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebesar 1 biji kurma. Dan hal ini juga yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ittaqi an-nara au istatiri an-nara walau bisyikki tamratin minan nar." Lindungilah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebesar biji kurma. Selain itu, sedekah juga bisa menjadi sebab hadirnya perlindungan Allah, naungan Allah pada yaumul qiyamah bagi orang yang beriman. Sebagaimana kita temukan dalam hadis Rasul, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa akan ada 7 golongan manusia yang akan Allah berikan perlindungan, naungan, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Itu seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan, dia rahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Sedekah juga bisa menjadi sebab hadirnya kesehatan fisik dan mental. Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan cara bersedekah. Dan kesehatan fisik, kesehatan mental. Rasulullah bersabda, "Idza aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin." Jika kamu ingin untuk melembutkan hatimu, menjernihkan hatimu, maka berikanlah makan kepada orang miskin, wamsah ala ra'sil yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Sedekah juga menjadi sebab hadirnya doa dari orang-orang yang menerima sedekah kita, dan juga akan menghadirkan doa dari para malaikat. Rasulullah bersabda, ketika pagi itu hadir menyambangi setiap hamba Allah, maka akan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang bersedekah. Wa a'ti mumsikan talafa, dan orang yang tidak mau bersedekah, maka hadirkanlah kerusakan untuk dirinya. Sedekah juga akan menjadi sebab datangnya sekuritas, aman, keamanan terhadap harta dan diri kita, sekaligus menambahkan keberkahan terhadap kehidupan dan harta dan keluarga kita. Rasulullah bersabda, "Ma tanqusul amwalu bis sadaqah." Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti sebuah biji
ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai akan berbuah biji-bijian sebanyak 100 buah biji yang baru. Selain itu, sedekah juga akan membersihkan jiwa, akan membeningkan hati, membersihkan jiwa dari dosa, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, semisal kikir, semisal tamak terhadap dunia yang mengantarkan kepada perilaku zalim dan melahirkan sikap ketidakpedulian terhadap orang-orang yang lemah. Sehingga Allah berfirman kepada baginda Rasul, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah wahai Muhammad dari mereka, dari harta-harta mereka sedekah. Dengan sedekah itu kau akan bersihkan jiwa mereka, kau beningkan hati mereka, dan berdoalah atas mereka, karena doa kamu itu akan melahirkan sakanun, melahirkan ketentraman atas mereka. Hadirin pemirsa yang budiman, bersedekah pada bulan Ramadan akan lebih dahsyat keutamaannya. Manakala sedekah di luar Ramadan itu memiliki keutamaan yang luar biasa, maka bersedekah pada bulan Ramadan jauh lebih utama dan jauh lebih dianjurkan, karena keberkahan bulan Ramadan di mana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya, karena keberkahan puasa, dan juga karena keberkahan menyamai sikap dan tindakan Rasulullah, dan juga bahkan Allah pada bulan Ramadan, di mana Allah sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah menetapkan hamba-hambanya terbebas dari neraka pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan, dan Rasulullah ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang sangat dermawan, melebihi kedermawanannya ketika Rasulullah di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, "Kana ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan." Dan lebih dermawan lagi baginda Rasul ketika tiba bulan Ramadan, hina yudarisuhu Jibril, ketika Jibril datang untuk bertadarus dengan Rasulullah Al-Quran. Dan bahkan kata Ibnu Abbas, kedermawanan Rasulullah sampai melebihi kedermawanan angin yang semilir tidak pernah berhenti berhembus, memberikan kesegaran bagi umat manusia. Wahai muslimin yang Allah muliakan, bersedekahlah, karena pada hakikatnya kita bersedekah untuk mewujudkan keselamatan harta dan diri kita. Kita bersedekah untuk menghadirkan keberkahan dalam harta dan keluarga kita, dan kita bersedekah untuk menggapai kemuliaan hidup kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.